Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, perkenalkan nama Ibu di sini yaitu Ibu Devi Ananda Syafira. Di sini Ibu akan membahas materi tentang siklus yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, kalian tahu tidak makhluk hidup itu ada apa saja? Yap, betul sekali, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apakah di sini anak-anak juga ada yang tahu apa itu siklus? Nah, jadi siklus di sini adalah putaran kejadian yang berulang. Contohnya di sini, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mulai dari bayi hingga dewasa itu disebut dengan siklus. Jadi, anak-anak di sini sudah tahu kan apa itu siklus pada makhluk hidup? Nah, untuk meningkatkan pemahaman mendalam anak-anak sekalian, mari langsung saja kita masuk ke dalam materi. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Nah, di sini ada yang tahu apa itu berkembang biak? Jadi berkembang biak adalah proses untuk menghasilkan keturunan. Apa anak-anak di sini ada yang pernah lihat ayam bertelur? Nah, itu yang dimaksud dengan berkembang biak. Makhluk hidup butuh berkembang biak untuk mempertahankan keturunan atau jenisnya di bumi. Apa yang terjadi jika makhluk hidup hanya memiliki sedikit keturunan? Makhluk tersebut akan mengalami kelangkaan dan kepunahan. Kelangkaan dan kepunahan sendiri yaitu jenisnya sudah jarang ditemukan di sekitaran kita. Salah satu hewan yang mengalami kepunahan atau kelangkaan yaitu burung dodo. Nah, selain burung dodo juga ada macan putih. Macan putih juga termasuk hewan yang terancam punah. Nah, pasti kalian jarang kan melihat macan putih? Kalian biasa hanya melihatnya pada TV. Itu karena hewan itu masuk pada hewan yang dilindungi, dikarenakan jenisnya yang sudah jarang ditemukan. Nah, ternyata kelangkaan tidak hanya terjadi pada hewan, kelangkaan juga bisa terjadi pada tumbuhan. Salah satunya itu pohon cendana. Nah, kayu cendana sendiri memiliki harga jual yang tinggi. Pohon cendana sering ditebang tanpa adanya penanaman kembali. Inilah yang menyebabkan pohon ini mengalami kelangkaan. Kayu cendana sendiri biasanya diolah untuk dijadikan minyak, rempah, campuran parfum maupun semua makhluk hidup mengalami yang namanya siklus hidup. Siklus hidup artinya putaran kejadian yang berulang. Oleh karena itu, siklus digambarkan seperti lingkaran. Semua siklus hidup terdiri dari bagian yang disebut tahap. Siklus hidup makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tahap. Salah satu contohnya yang ibu ambil yaitu siklus pada ayam. Ayam betina bertelur. Nah, setelah adanya telur, kemudian telur itu akan menjadi embrio atau calon anak ayam. Nah, setelah telur menetas, jadilah anak ayam. Setelah anak ayam akan menjadi ayam dewasa. Nah, begitulah seterusnya siklus yang terjadi pada ayam. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang siklus hidup pada manusia. Yang pertama itu ada janin. Nah, saat kita masih di dalam perut ibu, kita disebut sebagai janin. Setelah kita dilahirkan ke dunia, kita akan disebut sebagai bayi. Nah, setelah bayi, apabila kita sudah tahu bicara, berjalan, sudah tahu membaca, menulis, kita akan disebut sebagai anak-anak. Nah, setelah anak-anak, kita akan menuju pada dewasa. Nah, orang tua kita sekarang ini itu masuk pada tahap dewasa. Selanjutnya yaitu siklus yang terjadi pada hewan. Siklus hidup yang terjadi pada hewan, salah satunya itu kucing. Nah, kita dapat lihat pada gambar. Yang pertama itu ada bayi kucing, kemudian ada anak kucing, ada kucing dewasa. Nah, setelah kucing dewasa juga akan melahirkan yang kemudian akan menjadi bayi kucing kembali. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam siklus hidup tumbuhan. Nah, yang ibu ambil contoh pada materi ini yaitu siklus hidup pada tomat. Siklus hidup pada tomat itu dimulai dari biji atau benih. Biji atau benih kemudian akan tumbuh akar dan tunas. Setelah tumbuh akar dan tunas akan menjadi tumbuhan muda. Setelah tumbuhan muda akan berbunga. Tumbuhan itu berbunga, dan setelah tumbuhan itu berbunga akan menjadi tumbuhan dewasa atau mulai menghasilkan buah tomat. Jumlah keturunan yang bisa dihasilkan oleh makhluk hidup itu berbeda-beda tergantung dari
tergantung dari jenisnya. Begitu juga dengan lamanya suatu siklus hidup, seperti yang terjadi pada beberapa hewan dan tumbuhan yang ada di bawah ini. Yang pertama itu ada lalat. Nah, lalat sendiri membutuhkan waktu kurang dari 2 minggu untuk dewasa. Lalat dewasa dapat menghasilkan 150 telur selama hidupnya. Yang kedua itu ada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu sendiri hanya membutuhkan waktu sekitar 4 minggu atau setara dengan 1 bulan untuk dewasa. Ia juga ternyata bisa menghasilkan ratusan telur selama hidupnya. Nah, gambar yang ketiga itu ada gajah. Gajah ketika dewasa berumur sekitar 15 tahun. Nah, induk betina mengandung anaknya selama hampir 2 tahun. Nah, gajah pun umumnya hanya menghasilkan 1 anak setiap berkembang biak. Nah, kemudian itu ada tanaman padi. Padi membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk panen. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kangkung. Kangkung termasuk tanaman yang cepat tumbuh. Dalam waktu 4-6 minggu, tanaman ini sudah dewasa atau sudah siap dipetik dan dikonsumsi. Nah, dari materi ini, anak-anak sekalian sudah tahu kan apa itu makhluk hidup, siklus, dan berkembang biak? Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya di bumi. Setiap makhluk hidup melalui yang namanya siklus hidup. Siklus hidup manusia dimulai dari tahap bayi, anak-anak, dan dewasa. Manusia dewasa dapat berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Walaupun berbeda jenisnya, hewan dan tumbuhan sama-sama melalui tahap anak, muda, dan dewasa. Tahap anak pada tumbuhan disebut dengan benih. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami materi siklus pada makhluk hidup. Nah, sekian dari Ibu. Semoga anak-anak sekalian paham, dan jangan lupa di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan LKPD untuk membuat anak-anak sekalian dapat lebih paham terkait dengan materi yang Ibu berikan pada kali ini. Nah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.